Pernahkah kamu merasa terjebak dalam dilema antara perasaan yang tak bisa dijelaskan dan keinginan yang terus datang tanpa bisa dihentikan? Inilah kisah yang mungkin akan membuatmu bingung antara benar dan salah, antara perasaan yang terpendam dan godaan yang datang begitu saja. Ini adalah kisah tentang aku, Ramon, dan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Halo Sobat Jasude, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan berbagi kisah penuh cinta yang terinspirasi dari kisah nyata. Jangan lewatkan setiap cerita yang akan membuat hati kalian terasa lebih mengguncang. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu udara terasa sejuk dengan angin yang berhembus perlahan menyentuh wajahku yang masih dipenuhi rasa kantuk. Aku menatap keluar jendela mobil di mana cahaya matahari yang baru muncul melambai lembut membawa harapan baru untuk hari yang penuh dengan perjalanan panjang. Perasaan yang selalu datang setiap kali aku mengantar Ramon ke suatu tempat selalu ada. Perasaan bercampur aduk dalam hatiku. Kami bukan sekadar ayah tiri dan anak tiri, meskipun semua orang di luar sana melihat kami seperti itu. Tapi ada lebih dari itu. Ketika aku meliriknya sekilas, aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Matanya yang hitam pekat, penuh rasa ingin tahu dan kekaguman, selalu mengingatkanku pada saat-saat kecil yang dulu kerap kami lewati bersama. Kami memang tak memiliki hubungan darah, namun rasa sayang dan kedekatan itu sudah melebihi itu semua. Hari ini, seperti biasanya, aku mengantarnya untuk berkunjung ke saudara jauh kami di kampung sebelah. Namun ada yang berbeda di dalam diriku, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bunda, kenapa sih kita harus selalu ke rumah saudara? Tiba-tiba suara Ramon memecah keheningan. Aku menoleh, mencoba menangkap mata itu yang entah kenapa kini terasa begitu dalam. Biasanya dia akan berbicara dengan nada datar, tak peduli, atau sekadar bertanya biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, sebuah nada yang lebih serius. Seolah ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi takut untuk mengungkapkannya. Aku tersenyum, mencoba menjawab dengan cara yang bisa membuatnya lebih tenang. Karena silaturahmi itu penting, Nak. Kita harus menjaga tali persaudaraan, meskipun terkadang rasanya melelahkan. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku merasa dia sedang memikirkan sesuatu, seolah ada pergulatan batin yang sedang terjadi dalam dirinya. Aku hanya bisa menatapnya, berusaha menenangkan hatiku yang mulai berdebar. Apa yang ada di pikirannya saat ini? Perasaan itu semakin mengganggu hatiku. Aku merasa tak sabar untuk tiba di tempat tujuan agar bisa mengalihkan pikiranku yang kacau ini. Perjalanan kami terasa lama, meskipun jaraknya tidak begitu jauh. Setiap kali aku melirik ke samping, aku mendapati Ramon yang masih duduk dengan tenang, tetapi matanya terus memandang keluar jendela. Seperti ada sesuatu yang ingin dia lihat, sesuatu yang menghalangi pikirannya. Sesekali aku merasa dia memandangiku, dan setiap kali itu terjadi, ada perasaan aneh yang muncul di dalam hatiku. Rasanya jantungku berdebar kencang, dan meskipun aku mencoba untuk tetap tenang, hatiku tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segala hal yang aku percayai. Aku mencoba untuk fokus pada jalan, tetapi setiap gerakan kecilnya, setiap hembusan nafasnya yang terdengar begitu jelas di dalam mobil, membuatku merasa seperti terperangkap dalam dunia kecil kami berdua. Aku ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa hilang begitu saja. Aku hanya bisa berdiam diri, berusaha mencari alasan untuk menghindari perasaan aneh ini. Tetapi semakin aku berusaha menolaknya, semakin kuat perasaan itu datang. Sampai akhirnya, setelah beberapa lama dalam keheningan, kami sampai di rumah saudara kami. Mobil berhenti di depan gerbang, dan Ramon masih diam, tidak bergerak. Aku merasa sedikit khawatir, karena biasanya dia cukup cepat untuk turun dan berbaur dengan keluarga. Namun kali ini, ada perasaan canggung yang tak bisa aku hilangkan. Ramon, kenapa? Aku bertanya dengan lembut, mencoba mencari alasan untuk memecah keheningan yang terasa menekan. Dia menoleh padaku, namun tidak langsung menjawab. Hanya ada tatapan dalam yang memenuhi matanya. Tatapan yang penuh dengan kebingungan, dengan pertanyaan yang belum terjawab dalam hati.
Aku merasa seolah aku tahu apa yang dia rasakan. Aku tahu ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan, sesuatu yang sudah lama terpendam di dalam dirinya. Aku terdiam, menunggu kata-kata yang akhirnya keluar dari bibir Ramon. "Bunda," katanya pelan. Aku ingin bicara." Kalimat itu membuat jantungku semakin berdebar. Aku tahu, ada sesuatu yang penting yang ingin dia katakan. Sesuatu yang mungkin tak akan bisa aku terima. Aku berusaha menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba memberikan ruang bagi kata-kata yang akan dia ucapkan. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Tanyaku berusaha tetap tenang, meskipun hatiku sendiri sudah berdebar hebat. Dia menggigit bibir bawahnya seolah berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kita sebagai ayah tiri dan anak tiri. Aku tahu ini salah, Bunda. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Kata-kata itu menghantamku bagaikan petir yang menyambar. Aku terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dia ucapkan. Jantungku berhenti berdetak sejenak, dan aku merasa seluruh tubuhku kaku. Apa yang baru saja dia ucapkan? Aku menatap Ramon dengan penuh kebingungan, mencoba mencari tahu apakah ini hanya sebuah perasaan sesaat, ataukah sesuatu yang lebih dalam. Namun tatapan matanya yang penuh dengan kekhawatiran dan rasa bersalah membuatku sadar bahwa apa yang dia katakan bukan sekedar kata-kata kosong. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. "Ramon, ini tidak mudah," kataku dengan suara yang bergetar. "Kita harus tahu batasan, Nak. Namun meskipun aku mencoba untuk berbicara dengan tegas, hatiku sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang aku katakan. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di antara kami. Seolah-olah waktu berhenti dan kami terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa kami hindari. Kami tetap diam dalam mobil. Perasaan yang penuh dengan kebingungannya berputar di udara, membungkus kami berdua dalam ketidakpastian. Aku ingin berbicara, ingin meyakinkan Ramon bahwa perasaan ini hanyalah sebuah kekeliruan, bahwa ini hanya sebuah fase yang bisa kita lewati. Tetapi semakin aku mencoba meyakinkan dirinya, semakin aku merasa perasaan itu juga mulai meresap dalam diriku. "Bunda, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin menyakitimu," Ramon berkata dengan suara yang penuh penyesalan. Hatiku terasa perih mendengar kata-katanya. Aku tahu dia tidak berniat untuk menyakiti perasaanku. Namun perasaan yang baru saja dia ungkapkan membuatku bingung, membuatku terjerat dalam suatu perasaan yang tidak bisa kutarik mundur. Aku menatapnya dengan lembut, berusaha untuk memberikan sedikit kenyamanan. "Ramon, kita harus berpikir jernih. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita." Namun meskipun aku mengatakan itu, aku merasakan perasaan yang sebaliknya. Seakan-akan dalam setiap detik yang berlalu aku semakin terperangkap dalam perasaan ini. Kami keluar dari mobil dengan hati yang penuh kebimbangan. Rumah saudara kami terlihat jauh di depan, dan aku berharap untuk segera melupakan percakapan yang baru saja terjadi. Tetapi perasaan itu masih ada, menggelayuti setiap langkah kami. Kami berjalan bersama menuju rumah saudara, namun ada jarak yang tak terucapkan di antara kami. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah kami berjalan menuju ketidakpastian. Ramon berjalan di sampingku, namun tidak ada satupun kata yang terucap. Suasana di sekitar kami seolah menjadi sunyi. Aku hanya bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat, dan aku tahu bahwa meskipun kami mencoba untuk melupakan apa yang terjadi, perasaan itu masih akan tetap ada. Kami tiba di rumah saudara kami, namun bahkan di tengah keramaian keluarga, aku masih merasa terasing. Setiap kali aku melirik arah Ramon, aku bisa merasakan pandangannya yang tertuju padaku, penuh dengan rasa ingin tahu, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan. Tetapi aku takut jika kata-kata itu hanya akan semakin mengikat kami dalam perasaan yang lebih rumit lagi. Keheningan di dalam mobil semakin terasa tebal. Perasaan yang selama ini kubendung kini muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali aku melirik arah Ramon, aku melihatnya berjuang untuk menahan perasaannya, seperti aku yang juga berjuang dengan perasaanku sendiri. Tatapan matanya, meskipun penuh keraguan dan kebingungan,
tetap membawa kehangatan yang tidak bisa aku jelaskan. Mungkin ini semua salah, tetapi kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang benar-benar tulus di dalam diriku ketika aku menatapnya? Bunda, aku tahu aku salah. Ramon tiba-tiba berbicara. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Tapi ini sudah lama aku rasakan. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku terdiam, tak mampu menjawab kalimatnya. Seperti membuka luka lama yang aku coba sembunyikan. Aku tahu, ini bukan hanya masalah perasaan anak terhadap orang dewasa yang bukan orang tuanya, tetapi lebih dari itu. Mungkin ini lebih rumit, lebih dalam dari yang bisa aku bayangkan. Aku menatap keluar jendela berusaha menenangkan pikiranku. Pemandangan yang berlalu begitu cepat, tetapi pikiranku terhenti pada satu hal, perasaan yang tidak bisa ditahan lagi. Apa yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku harus mengabaikannya seperti yang selalu aku lakukan? Ataukah ini saatnya untuk mengakui bahwa perasaan ini tak bisa disangka lagi? Ramon menatapku dengan penuh harapan. Bunda, tolong jangan marah. Aku tidak ingin Bunda menjauh dariku. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang kurasakan. Aku bisa merasakan betapa dalamnya perasaan itu dan betapa besar keraguannya untuk mengungkapkannya. Aku bisa melihat dirinya yang penuh dengan keinginan untuk dipahami, ingin merasa bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Aku pun merasakannya, walaupun aku tidak ingin mengakuinya. Kami akhirnya tiba di rumah saudara, namun aku tidak bisa mengalihkan perhatianku pada Ramon. Di tengah keramaian, aku merasa seolah dunia hanya berputar di sekitar kami berdua. Setiap langkah yang ia ambil, setiap gerakan kecil yang ia lakukan, terasa begitu terasa di hatiku. Aku mencoba berbicara dengan saudara-saudara di sana, tetapi pikiranku terus kembali pada Ramon. Pikiranku dipenuhi dengan kenangan. Kenangan lama tentang kami berdua. Bagaimana dia datang ke rumah, duduk di sampingku, dan menyandarkan kepalanya di bahuku saat merasa lelah. Kenangan itu sederhana namun begitu mendalam. Kini setiap detik yang berlalu, terasa seperti waktu yang terhenti. Aku ingin berbicara dengannya, mengungkapkan perasaan yang sudah lama aku pendam, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang salah. Atau mungkin benar. Siapa yang tahu? Di tengah percakapan dengan saudara-saudaraku, aku merasakan tangan Ramon yang menyentuh tanganku. Sentuhan yang lembut, namun penuh dengan perasaan yang dalam. Aku menoleh dan melihatnya, menatapku dengan mata yang penuh dengan keinginan. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku tahu apa yang ingin ia katakan. Matanya memancarkan perasaan yang lebih kuat dari kata-kata. Bunda, aku ingin bicara setelah ini. Katanya pelan, hampir tidak terdengar. Aku hanya mengangguk. Perasaan campur aduk menghujam hatiku. Kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan, meskipun kami belum tahu bagaimana cara melakukannya. Aku hanya bisa berharap, semoga perasaan ini tidak merusak segala yang telah kami bangun selama ini. Setelah berjam-jam di rumah saudara, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Kami berdua duduk di dalam mobil, namun kali ini perasaan itu semakin kuat. Suasana dalam mobil begitu sunyi, hanya ada desiran angin yang terdengar lewat jendela yang terbuka. Aku tahu kami tidak bisa lagi menghindar dari percakapan yang sudah lama tertunda. Bunda, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang kita. Ramon akhirnya berkata dengan nada yang lebih serius, lebih dalam. Aku tahu ini tidak biasa, tapi aku merasa kita memiliki sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan ayah tiri dan anak tiri. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan tangis. Ramon, jangan seperti ini. Kita sudah cukup tahu apa yang benar dan salah. Namun meskipun aku mencoba bersikap rasional, hatiku berteriak sebaliknya. Perasaan itu, perasaan yang tidak bisa aku jelaskan, terasa begitu kuat. Ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata bahwa ini lebih dari sekedar kebetulan. Ada ikatan yang tak bisa dihentikan, meskipun kami tahu bahwa perasaan ini seharusnya tidak ada. Ramon menatapku dengan penuh kekhawatiran. Bunda, aku takut kehilangan Bunda karena perasaan ini. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ramon, aku juga takut,
lebih dari yang kamu bayangkan. Tetapi kita harus tahu batasnya. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Tetapi semakin aku mengatakan kata-kata itu, semakin aku merasa kehilangan kendali atas perasaanku. Mungkin kami harus berhenti, tapi apakah kami benar-benar bisa? Tiba-tiba tangan Ramon meraih tanganku, dan aku tidak bisa menarik diri. Sentuhannya lembut, namun penuh dengan keteguhan. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang hanya ada kami berdua. Bunda, aku tidak bisa hidup dengan perasaan ini terpendam. Aku tidak ingin menyakiti Bunda, tetapi aku merasa ini adalah perasaan yang harus aku akui. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu terlalu kuat, terlalu dalam. Kami berdua tahu bahwa ini adalah langkah yang salah. Tetapi dalam hati kami ada sesuatu yang tidak bisa dibendung lagi. Ramon, ini salah. Kita tidak bisa seperti ini. Kataku dengan suara gemetar, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi perasaan ini benar, Bunda. Jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Aku tidak bisa menghindarinya lagi. Kami berdua terdiam, hanya ada detak jantung yang semakin kencang di antara kami. Aku tahu kami tidak bisa terus seperti ini, namun meskipun aku mengatakan itu, hatiku tetap berada di sisinya. Ada ikatan yang begitu kuat, sesuatu yang membuat aku merasa bahwa ini adalah takdir yang harus kami jalani. Kami berhenti di tepi jalan, di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Tak ada suara lain kecuali desiran angin yang lembut. Aku menatap Ramon, dan di matanya aku melihat kebingungan, keinginan, dan juga rasa takut yang begitu besar. Bunda, aku ingin kita berbicara jujur. Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Aku menatapnya dalam-dalam, perasaan kami yang tidak bisa lagi ditahan semakin membingungkan. Tanpa sadar, aku mendekatkan wajahku ke wajahnya, seolah-olah tak bisa menahan dorongan untuk berada lebih dekat dengannya. Ramon menutup matanya, seolah merasakan dorongan yang sama, dan dalam detik itu, bibir kami bertemu. Tak ada kata yang keluar, hanya perasaan yang berbicara. Waktu seperti berhenti, dan dunia seakan menghilang. Hanya ada kami berdua. Ketika kami menarik diri, aku bisa merasakan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku tahu kami tidak bisa menghindari apa yang telah terjadi. Ada sesuatu yang besar yang telah kami buat, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Keheningan semakin dalam setelah kami berbagi ciuman yang tak terduga itu. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak aku pahami, tetapi juga seperti menemukan tempat yang selama ini aku cari. Namun di sisi lain, rasa bersalah mulai merayap perlahan ke dalam hatiku. Aku tahu ini salah, tetapi perasaan itu, perasaan yang telah lama tersembunyi, tak bisa lagi aku tolak. Kami berdua tidak berbicara, hanya ada nafas yang terengah-engah terdengar di ruang yang sempit ini, penuh dengan ketegangan dan kecanggungan. Setiap detak jantungku terasa begitu kencang, seolah aku bisa merasakan jantung Ramon berdegup di dekatku. Merasakan bagaimana ikatan itu mulai terbentuk dengan lebih kuat. Aku ingin menenangkan perasaanku, tetapi setiap kali aku menatap Ramon, ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya yang gelap, tetapi yang kutemukan justru kebingungan dan ketakutan yang sama. Ramon, kita tidak bisa terus seperti ini, kataku akhirnya. Suaraku sedikit gemetar karena kebingunganku sendiri, namun Ramon hanya menatapku dengan tatapan yang penuh harapan. Bunda, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Perasaan ini sudah ada sejak lama, lebih lama dari yang Bunda kira. Kata-katanya membuat hatiku semakin berat. Aku ingin melepaskan perasaan ini, tetapi ada sesuatu yang begitu kuat yang mengikatku padanya. Mungkin ini adalah takbir yang ingin kami jalani, meskipun itu bertentangan dengan segala yang kami kenal sebagai benar. Kami melanjutkan perjalanan pulang dengan suasana yang tetap hening. Di tengah kesunyian itu,
aku merasakan sebuah ikatan yang begitu kuat antara aku dan Ramon. Setiap detik yang berlalu semakin membuatku yakin bahwa apa yang kami rasakan lebih dari sekedar sebuah kebetulan. Ini adalah sesuatu yang mendalam, yang muncul begitu alami meskipun kami tahu itu harusnya tidak terjadi. Aku menatap Ramon lagi, mencoba memahami perasaan yang menguasai kami berdua. Ramon, kita harus berpikir jernih. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita, kataku, mencoba memberi arahan pada pikiran yang semakin kacau. Tetapi Ramon menatapku dengan penuh keteguhan. Bunda, aku tidak ingin hidup dengan perasaan ini terpendam. Aku ingin kita bersama, aku ingin kita saling mengerti. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku tahu perasaan itu bukan hanya datang dari Ramon. Aku merasakannya juga, lebih dari yang bisa aku katakan. Tetapi apakah kami bisa bersama tanpa mengorbankan segala yang telah kami bangun? Apakah kami bisa menerima perasaan ini tanpa merusak hidup kami? Kami berdua tidak tahu jawabannya. Hanya ada ketegangan yang semakin memuncak dan sebuah dilema yang terasa semakin berat. Kami tahu ini adalah kesalahan, tetapi perasaan itu tidak bisa kami hindari. Hati kami tidak lagi bisa berbalik. Saat kami sampai di rumah, Ramon segera masuk ke kamarnya meninggalkan aku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku duduk di ruang tamu, merasakan beratnya keputusan yang harus kuambil. Perasaan ini tidak bisa lagi disangkal, tetapi aku juga tahu bahwa kami harus berhati-hati. Bagaimana kami bisa hidup dengan perasaan yang mengikat kami seperti ini? Aku mencoba berpikir rasional, mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaan ini. Tetapi semakin aku mencoba menenangkan pikiranku, semakin aku merasakan jantungku berdebar lebih kencang. Aku ingin berbicara dengan Ramon, tetapi aku takut perasaan ini akan semakin sulit untuk dihadapi. Ketika aku melangkah menuju kamarnya, Ramon membuka pintu dengan mata yang penuh pertanyaan. "Bunda, aku takut kita salah," katanya dengan suara yang hampir putus asa. Aku menghela nafas, mencoba menenangkan diri. "Ramon, kita memang salah, tapi kita juga manusia yang bisa merasa. Perasaan ini bukan sesuatu yang bisa kita paksakan atau hindari." Dia menatapku dengan tatapan yang penuh harap, penuh keinginan untuk bisa mengerti. "Bunda, apa kita bisa melewati ini bersama?" Aku tidak bisa menjawabnya dengan kata-kata. Perasaan itu begitu mendalam, begitu menguasai, sehingga aku tidak bisa lagi melihat jalannya. Hanya ada Ramon dan perasaan yang tumbuh di antara kami yang kini tak bisa kami tolak lagi. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin rumit. Kami berdua berusaha menjalani hari-hari normal seperti biasanya. Tetapi ada sesuatu yang berubah di antara kami. Kami berdua tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setiap kali kami bertemu, perasaan itu selalu ada di udara, menggelayuti, mengikat kami dalam ketegangan yang tak terucapkan. Aku merasa ada jarak yang semakin jauh antara aku dan dunia di luar kami. Ketika aku melihat Ramon, aku melihat lebih dari sekedar anak tiriku. Aku melihat seseorang yang memiliki perasaan yang sama. Seseorang yang aku yakini merasakan ikatan yang begitu kuat. Kami berdua tidak bisa berpura-pura lagi. Kami mencoba berbicara satu sama lain, tetapi kata-kata selalu terasa kurang. Kami hanya bisa menatap satu sama lain, mencoba memahami perasaan yang semakin mendalam. "Bunda, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku ingin kita bersama." Ramon berkata dengan penuh keyakinan, dan ada sesuatu yang dalam di matanya yang menguatkan kata-katanya. Hatiku bergetar. "Ramon, kita tidak bisa seperti ini." Tapi aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Kami berdiri di hadapan satu sama lain. Tak ada kata yang mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam hati kami. Meskipun tahu bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar,
kami tidak bisa lagi menahannya. Kami sudah terperangkap dalam perasaan ini. Malam itu, kami kembali berbicara dengan hati yang penuh ketegangan. Duduk di ruang tamu yang sepi, hanya ada kami berdua. Seolah dunia di luar sana tidak ada. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk merasakan perasaan ini. Aku menatap Ramon, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti kami berdua berada dalam dunia yang sama. Dalam ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bunda, aku ingin kita saling mengerti. Aku tidak ingin ada lagi jarak antara kita. Ramon berkata dengan suara yang penuh harapan, penuh cinta. Aku terdiam sejenak, merasakan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupku. Aku ingin memberi jawaban, tapi aku tahu jawaban itu tidak bisa sesederhana itu. Kami tidak hanya berhadapan dengan perasaan kami, tetapi juga dengan dunia yang akan menghakimi kami. Tapi aku tahu satu hal, perasaan ini adalah kenyataan yang tidak bisa kami hindari. Seiring dengan setiap detak jantung, aku merasa semakin dalam terjerat dalam ikatan yang kami buat. Tak ada jalan mundur, hanya ada kami dan perasaan yang tumbuh yang semakin mengikat kami dengan erat. Keesokan harinya kami berdua tahu bahwa hidup kami tidak akan sama lagi. Kami harus memilih jalan yang kami rasa benar, meskipun itu akan mempengaruhi segalanya. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Kami harus bersama, meskipun itu berarti kami harus menghadapi segala konsekuensi yang datang. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Meskipun kami berusaha untuk menjalani rutinitas, rasa canggung dan ketegangan selalu mengiringi setiap langkah kami. Ada hal yang tak bisa lagi kami sembunyikan. Sebuah ikatan yang semakin mengikat hati kami berdua. Meskipun kami tahu betul bahwa perasaan ini adalah kesalahan besar. Setiap kali aku melihat Ramon, aku merasa seolah-olah dunia menjadi sempit. Matanya yang penuh harapan dan kebingungan selalu mengingatkanku pada perasaan yang sulit untuk aku pahami, tetapi begitu nyata. Kami berdua tahu bahwa kami tak bisa terus hidup dalam penyangkalan. Perasaan yang tumbuh di antara kami sudah melampaui batas yang wajar, dan semakin lama semakin sulit untuk menghindarinya. Malam itu aku memutuskan untuk berbicara dengan Ramon, untuk mencari tahu apakah kami masih bisa melanjutkan hidup seperti sebelumnya, atau apakah kami harus menghadapi kenyataan pahit ini. Aku menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Ramon, kita harus bicara tentang apa yang terjadi, tentang perasaan ini. Dia menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, namun enggan untuk diungkapkan. Bunda, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku tidak tahu apakah ini bisa kita perbaiki atau justru semakin merusak kita. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Kita sudah terperangkap dalam perasaan ini, Nak. Meskipun kita tahu itu salah, aku juga merasakannya. Perasaan ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Tatapan Ramon semakin dalam, seolah dia mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari bibirku. Dalam keheningan itu, aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat, seolah seluruh tubuhku menunggu jawaban atas pertanyaan yang tak terucapkan. Keheningan kami di ruangan itu terasa menyesakkan. Aku bisa mendengar suara nafasku yang sedikit terengah-engah dan detak jantung yang berdebar begitu keras. Setiap detik terasa semakin lambat, seolah waktu berhenti bergerak. Kami berdua duduk saling berhadapan, tetapi ada jurang yang semakin lebar di antara kami. Sebuah jurang yang tak bisa kami lewati dengan kata-kata semaka. Ramon akhirnya berbicara dengan suara yang penuh keraguan, namun ada kekuatan yang terpancar dari setiap katanya. Bunda, aku ingin kita saling mengerti. Aku ingin kita tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling memahami. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, meskipun tahu itu akan penuh dengan tantangan.
Aku terdiam sejenak, merasakan perasaan itu semakin kuat di dalam diriku. Ada kebingungan, ada keraguan, tetapi ada juga keinginan untuk bersamanya, untuk melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Meskipun kami tahu bahwa dunia akan menghakimi kami, perasaan yang kami rasakan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bunda, aku juga ingin kita bersama, tetapi aku tidak tahu bagaimana kita bisa menjalani ini. Aku takut jika perasaan ini akan merusak kita. Dia menatapku dengan penuh keyakinan. Bunda, aku tidak ingin merusak kita. Aku hanya ingin kita jujur pada diri sendiri. Kita sudah terjebak dalam perasaan ini dan kita tidak bisa menghindarinya lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan gejolak yang ada dalam hatiku. Jika kita bersama, kita harus siap menghadapi segala konsekuensinya, Nak. Kita harus siap untuk melawan dunia yang mungkin tidak akan memahami kita. Ramon mengangguk pelan, dan dalam tatapannya aku bisa melihat betapa dalamnya perasaan itu. Aku tahu bahwa dia siap untuk menghadapi apapun asalkan kami bisa bersama. Waktu terus berlalu, dan meskipun kami berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, kenyataan bahwa kami saling mencintai semakin tidak bisa disanggal lagi. Setiap tatapan, setiap sentuhan seolah memperkuat perasaan yang ada di antara kami. Aku tak bisa lagi menyangkalnya, dan rasanya meskipun ini adalah kesalahan besar, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Hari demi hari, Ramon dan aku semakin dekat. Meskipun kami tidak pernah membicarakan perasaan kami lagi, ada semacam ketegangan yang selalu ada, sebuah kecanggungan yang tak bisa kami hindari. Namun di balik semua itu, aku merasa ada cinta yang semakin besar yang tumbuh dalam diam. Kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi di antara kami, tetapi dalam setiap gerakan kecil, aku bisa merasakan bahwa dia merasakannya juga. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, Ramon tiba-tiba menatapku dengan tatapan yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Bunda, aku tidak ingin perasaan ini hanya menjadi kenangan. Aku ingin kita bersama. Bukan hanya dalam bayangan, tetapi dalam kenyataan. Aku terdiam, merasakan kata-katanya meresap dalam jiwaku. Ramon, aku juga tidak ingin perasaan ini hanya menjadi kenangan. Tetapi aku tahu, kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang dunia yang tidak akan pernah mengerti apa yang kita rasakan. Tatapan Ramon semakin tajam, penuh dengan tekad. Bunda, aku siap untuk menghadapi segala sesuatu. Asalkan kita bisa bersama. Aku tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Aku hanya takut jika kita berpisah karena perasaan ini. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan getaran yang begitu kuat. Kami berdua tahu bahwa kami sudah terjebak dalam sebuah perasaan yang tidak bisa lagi dihindari. Kami hanya bisa berjalan bersama, menghadapi segala konsekuensi yang ada di depan. Pagi-pagi sekali, aku duduk di balkon rumah, memandangi langit yang mulai terang. Aku merasa jantungku berdebar kencang, dan pikiranku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kami benar-benar bisa bersama? Apa yang akan terjadi jika kami tidak bisa menghadapinya? Tapi di tengah kebingunganku itu, aku tahu satu hal. Perasaan ini sudah terlalu dalam, terlalu kuat untuk bisa dihentikan. Ramon datang dan duduk di sampingku, meletakkan tangannya di bahuku dengan lembut. Bunda, aku tahu kita tidak mudah. Aku tahu kita harus menghadapi banyak hal. Tetapi aku ingin kita bersama. Aku ingin kita bisa menjalani hidup ini berdua, meskipun tidak ada yang mendukung. Aku menatapnya dengan mata yang penuh dengan perasaan. Ramon, aku juga ingin kita bersama. Tetapi aku tidak tahu bagaimana kita bisa menghadapinya. Aku tidak ingin kita terluka. Dia mengusap punggung tanganku dengan lembut. Bunda, aku tidak ingin kita terluka. Tetapi aku juga tidak ingin kita terus menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin kita menjalani hidup ini dengan jujur, dengan penuh cinta. Aku terdiam, merasakan getaran dalam hatiku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang dunia yang mungkin tidak akan pernah menerima cinta kami.
Namun meskipun begitu, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Kami sudah terlalu dalam. Jika kita bersama, kita akan menghadapi segalanya bersama-sama, Nak. Kataku suara hampir tak terdengar, tetapi penuh dengan keinginan yang mendalam. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami harus menghadapi ini bersama. Malam itu kami duduk bersama, berbicara tentang masa depan yang belum pasti. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami. Kami sudah melewati banyak hal, tetapi perasaan ini semakin kuat, semakin tidak bisa ditahan. Aku merasa seperti telah menemukan bagian dari diriku yang hilang, dan bagian itu ada dalam diri Ramon. Kita akan bersama, Bunda, katanya dengan penuh keyakinan. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin kita saling mencintai dengan segala kekurangan kita. Aku menatapnya, merasa bahwa kata-kata itu bukan hanya sekadar janji. Itu adalah komitmen yang lebih dalam, lebih kuat dari yang pernah aku rasakan. Aku tahu bahwa kami harus menghadapi banyak rintangan, tetapi aku juga tahu bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Bunda juga ingin bersama, Ramon. Aku juga mencintaimu, lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Tapi kita harus siap untuk segala konsekuensinya. Kami berdua saling menatap, dan di dalam tatapan itu, aku bisa merasakan kehangatan, cinta dan juga keberanian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan membiarkan perasaan ini hilang begitu saja. Kami akan menjalani hidup ini bersama, meskipun dunia mungkin tidak pernah mengerti.